ya. Jadi ini murni asli dari Indonesia, buatan anak-anak SMK. Ya, jadi dan aplikasi ini bagus. Jadi untuk pengelolaan sekolah bagus, apalagi kami sudah menggunakan face recognize ya. Jadi sebuah alat untuk absensi, terus suhu, terus langsung laporan langsung ke orang tua. Jadi seperti itu. Jadi aplikasinya bagus sekali. Siap, terima kasih Pak Taufan atas sambutan dan penyampaiannya. Oke, mungkin cukup sekian ya Bapak dan Ibu sambutan dari saya. Selanjutnya nanti akan ada narasumber dari rekan guru di SMK Jakarta Pusat 1. Beliau bernama Pak Randy, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti kegiatan gerakan digitalisasi sekolah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Oke, terima kasih kepada Saudara Rohim selaku Direktur dan Kepala Produksi dari tim Smart School. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, perkenankan saya untuk memutarkan karena penggunaan mesin absensi yang kita sebut face recognition and thermal yang sudah dilakukan di banyak sekolah di wilayah Indonesia. Pada admin, silakan untuk diputar videonya. Terima kasih. I love you for infinity, 'cause I love you for infinity. I love you for infinity. Baby, too controlling. I'ma feed you to the wolves when you get nasty back at me. But baby, don't distract me. I'm a goner. I lost her. Like, why the hell you wanna play me that way? You're bad, babe. You double-faced entendre. Life goes on and 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 on. On and 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 on. On and on and on and on. Ya, Bapak Ibu, telah kita saksikan bersama tentang penggunaan mesin absensi yang kita sebut face recognition dan thermal di sekolah masing-masing, yang tujuannya adalah semakin mendigitalisasikan prosedur atau sistematika absensi kita di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan paparan tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam kegiatan belajar mengajar dan manajemen sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Randy. Pada Bapak Randy, waktu dan tempat diberikan kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Boy. Mohon izin Bapak Ibu guru semua, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Pak Randy. Baik, langsung saja kita mulai Bapak Ibu guru dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Smart School yang sudah mempercayai saya pada kali ini untuk menjadi narasumber di event gerakan digitalisasi sekolah. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah menyempatkan untuk mengikuti event gerakan digitalisasi sekolah pada kali ini. Mohon izin Bapak Ibu guru semua, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reni Fadilah. Kebetulan saya merupakan salah satu guru yang ada di SMK di daerah Jakarta
Ya, kebetulan tepatnya SMK Jakarta Pusat 1. Kebetulan sekolah kami merupakan sekolah pengguna Smart School. Ya, sebelum kita memasuki materi, saya ingin memberikan sedikit testimonial terhadap penggunaan aplikasi Smart School selama sekolah kami menggunakannya. Ya, tentunya Smart School ini memang sangat keren sekali, Bapak Ibu. Ya, aplikasi ini memang dibuat oleh karya anak-anak SMK. Selama kita menggunakan Smart School di sekolah, kami merasakan sekali perbedaannya, ya, banyak sekali manfaat atau fitur-fitur yang ada di dalam Smart School yang membantu proses kegiatan belajar mengajar, sehingga kita lebih mudah, seperti kegiatan belajar mengajar kita itu menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Misalnya ada fitur ujian juga misalnya nih di Smart School, nah itu sangat membantu kita banget. Ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu Guru semua. Jadi pada hari ini kita akan sedikit membahas terkait teknis, ya, bagaimana cara penggunaan Smart School, dan kita akan coba sedikit mencoba fitur-fitur yang ada di dalam Smart School. Ya. Jadi pertama, silakan Bapak Ibu Guru pastikan ya untuk menyiapkan laptopnya untuk mengikuti pelatihan kali ini. Ya. Karena kita akan mencoba langsung terkait bagaimana cara mendaftarkan sekolah Bapak Ibu ke dalam aplikasi Smart School, dan juga nantinya kita akan mencoba beberapa fitur-fitur keren yang ada di aplikasi Smart School. Baik, mohon izin Bapak Ibu Guru semua, saya izin share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Nah, baik Bapak Ibu Guru. Mungkin tim Smart School sudah memberikan kepada Bapak Ibu Guru terkait panduan lengkap aplikasi Smart School. Ya, jika Bapak Ibu sudah diberikan oleh tim Smart School, silakan Bapak Ibu Guru mencoba buka file tersebut. Ya, setelah itu silakan Bapak Ibu Guru masuk ke dalam halaman untuk mencari pencarian sekolah Bapak Ibu Guru semua. Ya, itu ada di halaman 10. Silakan Bapak Ibu Guru semua masuk ke halaman 10. Ya, jadi pada kali ini coba kita pelatihan untuk mendaftarkan sekolah Bapak Ibu Guru semua di aplikasi Smart School. Ya, di sini ada panduannya, tetapi saya di sini akan menyampaikan lebih detailnya. Langsung aja kita praktekkan ya Bapak Ibu Guru semua. Ya, silakan Bapak Ibu Guru buka websitenya Smart School. Sebentar Bapak Ibu Guru. Baik, silakan Bapak Ibu Guru akses websitenya Smart School di https Smart School ID. Ya. Nah, jika Bapak Ibu Guru sudah mengakses website Smart School, maka akan tertampil seperti ini. Ya, untuk mendaftarkan sekolah Bapak Ibu Guru ke dalam aplikasi Smart School, Bapak Ibu Guru semua bisa coba cari sekolah Bapak Ibu Guru terlebih dahulu pada menu cari sekolah. Silakan diklik menu cari sekolah yang ada di atas. Nah, jika Bapak Ibu Guru klik menu tersebut, maka Bapak Ibu Guru akan diarahkan ke halaman ini. Ya, untuk mencarinya, Bapak Ibu Guru bisa cari di sini jenjang sekolahnya, misalnya SMA. Nah, provinsinya misalnya Jawa Tengah. Sini saya. Untuk kabupaten kotanya Purworejo. Ya. Nah, Bapak Ibu Guru bisa menyesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu Guru. Silakan Bapak Ibu Guru cari di sini. Ya, di sini saya hanya ingin memberikan contoh bagaimana caranya mendaftarkan
sekolah Bapak Ibu guru semua ke dalam aplikasi Smart School seperti itu. Ya. Baik, misalnya di sini saya memilih untuk SMA Muhammadiyah Purworejo. Ya. Jika kita klik, maka akan tertampil seperti ini Bapak Ibu guru. Ya. Jadi misalnya sekolah Bapak Ibu guru belum terdaftar di aplikasi Smart School, maka tampilannya akan seperti ini. Ya. Beda halnya jika memang sudah terdaftar, nanti akan ada link untuk menuju ke sekolah Bapak Ibu seperti itu. Ya. Jadi untuk mendaftarkan Bapak Ibu guru bisa mengklik button daftar program GPDS yang ada di sini. Ya, silakan diklik Bapak Ibu guru. Setelah itu Bapak Ibu guru disuruh untuk melengkapi informasi akunnya. Ya, misalnya di sini namanya Bapak Ibu guru bisa mengisi informasi akunnya sesuai dengan nama Bapak Ibu guru semua. Ya, silakan Bapak Ibu guru semua dicoba. Misalnya di sini namanya saya Randy. Nah, misalnya nomor WhatsApp-nya itu, ya, pastikan nomor WhatsApp-nya ini adalah nomor WhatsApp yang aktif, karena nomor WhatsApp ini nantinya akan digunakan ketika kita coba menggunakan, ketika kita melakukan login di dalam aplikasi Smart School. Ya, jabatannya di sini admin. Ya, karena nanti kita akan mencoba fitur yang ada di manajemen atau admin, Bapak Ibu guru bisa menulis jabatan ini sebagai admin, seperti itu. Ya. Nah, untuk passwordnya silakan Bapak Ibu guru sesuaikan aja. Nah, misalnya Randy 123. Dan di sini Bapak Ibu guru silakan konfirmasi passwordnya. Ya, jika sudah terisi semua, silakan untuk mengklik tombol button selanjutnya yang ada di sebelah kanan bawah. Silakan diklik. Nah, setelah diklik, Bapak Ibu guru selanjutnya melengkapi informasi sekolah Bapak Ibu semua. Ya, misalnya di sini NPSB-nya 111. Ya. Nama kepala sekolahnya Randy Fadila. Silakan ya Bapak Ibu guru untuk informasi sekolah disesuaikan dengan data-data yang ada di sekolah Bapak Ibu guru semua, seperti itu. Ya, ini bisa saja. Nah, ini untuk alamatnya misalnya. Ya, silakan dipilih provinsinya sesuai dengan daerah Bapak Ibu guru semua ya. Ya, silakan dilengkapi terlebih dahulu Bapak Ibu guru semua. Nah, ini sudah Bapak Ibu guru semua tambahkan. Ya, sudah Bapak Ibu guru semua tak isi. Selanjutnya, untuk mendaftarkan sekolah Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru bisa mengklik tombol kirim ada di bawah sini. Ya, silakan Bapak Ibu guru klik tombol kirim yang ada di sini. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengklik tombol kirim tadi, maka akan ada pemberitahuan bahwa Bapak Ibu guru telah mengaktifkan akun Smart School. Ya, jadi di sini Bapak Ibu guru bisa melihat untuk materi pelatihan GPDS-nya. Ya, nanti akan masuk ke halaman Smart School. Nah, jika Bapak Ibu guru ingin masuk ke dalam aplikasi Smart School, ya, ke dalam aplikasi Smart School sekolah Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru bisa mengklik tombol menuju Smart School yang ada di bawah sini. Ya, silakan Bapak Ibu klik tombol yang ada di sini. Ya, pastikan nomor WhatsApp dan passwordnya jangan lupa, karena itu yang akan kita pakai untuk melakukan login di aplikasi. Ya, silakan klik tombol menuju Smart School di sini.
Ya, jika sudah kita klik, maka dia akan tertampil seperti ini Bapak Ibu Guru. Jadi ini untuk tampilan awalnya. Ya, untuk masuk ke dalam aplikasinya, Bapak Ibu Guru bisa mengklik Smart School yang ada di sini. Silakan. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke dalam menu login. Ya, jadi di sini ada 4 menu Bapak Ibu Guru. Ada kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, manajemen sekolah, dan siswa. Ya, yang akan kita coba adalah fitur yang ada di dalam manajemen sekolah, khususnya pada fitur kurikulum. Ya, jadi Bapak Ibu Guru bisa mengklik saya seorang manajemen sekolah ini. Setelah itu silakan masukkan nomor yang Bapak Ibu Guru daftarkan saat mendaftarkan sekolah Bapak Ibu Guru semua. Ya, di sini saya akan mendaftarkan nomor yang saya daftarkan tadi untuk melakukan login di aplikasi. Baik, Bapak Ibu Guru, saya login. Nah, untuk passwordnya juga sama seperti yang tadi Bapak Ibu daftarkan. Silakan. Baik, jika kita sudah berhasil login, ya, maka kita akan diarahkan masuk ke dalam aplikasi dan tampilannya seperti ini Bapak Ibu Guru semua. Ya, jadi bisa Bapak Ibu Guru lihat di sini banyak sekali fitur-fitur yang ada di Smart School pada bagian manajemen. Ya, ada TU dan PPDB, keuangan, kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, humas, aplikasi, ujian, dapodik, dan marketplace. Ya, pada pelatihan kali ini kita akan fokus dulu mencoba fitur-fitur yang ada di dalam kurikulum Bapak Ibu Guru semua. Ya, jadi silakan Bapak Ibu Guru klik menu kurikulum yang ada di sini. Ya, jika Bapak Ibu Guru sudah klik, maka dia akan tertampil dan ada sub-sub menunya seperti guru dan tenaga kependidikan, siswa, jurusan, tahun akademik, monef, kalender, dan buku induk. Baik, memperkenalkan fitur-fitur keren yang ada di dalam menu kurikulum ini ya. Nah, pertama, misalnya sebagai kurikulum, misalnya saya sebagai kurikulum ingin menambahkan data guru atau tenaga kependidikan. Gimana sih caranya? Ya, untuk menambahkan itu, Bapak Ibu Guru bisa mengklik tombol GTK yang ada di sini. Ya, silakan Bapak Ibu Guru klik, dan ini kalau Bapak Ibu Guru ingin tahu lebih banyak, ya, Bapak Ibu Guru bisa mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh Smart School. Ya, tapi di sini kita silang aja, nantinya saya akan jelaskan satu persatu. Baik, setelah itu bagaimana untuk menambahkan daftar guru dan tenaga kependidikannya? Ya, jadi di dalam aplikasi Smart School ini ada 2 cara untuk menambahkan data tersebut. Ya, kita bisa menggunakan manual. Ya, untuk manual Bapak Ibu Guru bisa mengklik tombol tambah yang ada di sini. Ya, setelah itu silakan diisi data-data gurunya dengan sesuai gitu ya, dengan benar. Ya, misalnya di sini nama gurunya Ilyas. Ya, jenis kelamin laki-laki. WhatsApp-nya ini, jenis role-nya silakan dipilih sebagai guru. Ya, kita juga bisa memberikan password-nya. Ya. Dan juga bisa menambahkan fotonya Bapak Ibu Guru. Ya. Kalau sudah silakan diklik simpan. Ya. Kalau kita klik simpan, maka dia akan masuk ke dalam data yang ada di GTK ini. Ya. Itu untuk yang manual. Nah, misalnya nih, Mas Randy, gimana nih kalau misalnya guru yang pengen kita ikut lebih dari 20, kan nggak mungkin kalau misalnya kita inputnya secara manual, ya kan? Ya, tenang Bapak Ibu Guru semua, ya. Di Smart School mereka menyediakan fitur untuk menginput
data guru dan tenaga kependidikan melalui template. Ya, untuk menggunakan template-nya, Bapak Ibu guru bisa mengklik unggah data yang ada di sini. Ya. Setelah itu, Bapak Ibu guru bisa mengklik di sini download template file untuk mengimport data guru. Ya, silakan diklik Bapak Ibu guru semua. Nah, setelah itu Bapak Ibu guru bisa mencoba lihat gitu bagaimana template-nya. Ya, ini bisa enable editing Bapak Ibu guru. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat template-nya seperti ini ya Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru bisa memasukkannya secara melalui Excel, ya. Silakan diisi dulu Excel-nya dengan data-data yang sesuai. Ya, misalnya saya contohkan di sini satu aja Bapak Ibu guru. Bagaimana cara mengisi data menggunakan template. Nah, misalnya di sini namanya Rehan. HP-nya misalnya, nah, emailnya saya 123 ya. Nah, ini misalnya untuk template-nya Ibu guru. Nah, jika misalnya udah selesai nih mengisi data-datanya di template, nah gimana cara nguploadnya Mas? Ya, jadi untuk menguploadnya Bapak Ibu guru bisa mengupload data yang ada di sini lagi. Ya. Setelah itu silakan klik yang ada di sini untuk mengunggah file import gurunya. Ya, silakan unggah file yang sudah tadi kita download dan sudah kita isi. Ya, di open saja. Setelah itu kita import gurunya. Ya, kalau misalnya kita import, nah, maka akan masuk datanya ya Bapak Ibu guru karena di sini. Ya, itu untuk template import guru dan tenaga kependidikannya. Nah, untuk di bagian GTK juga Bapak Ibu guru bisa memeriksa kehadiran Bapak Ibu guru dalam mengajar seperti itu. Ya. Baik, itu untuk menu GTK. Selanjutnya saya akan memberitahu untuk menu yang ada di siswa. Ya, karena kita belum menambahkan siswanya, jadi tidak akan tertampil ya Bapak Ibu guru. Sebelum kita masuk ke sana, jadi kita masuk dulu ke dalam menu jurusan. Ya, di menu jurusan ini Bapak Ibu guru bisa menambahkan jurusan-jurusan yang ada di sekolah Bapak Ibu guru semua. Ya, misalnya di sini kodenya RPL, nama jurusannya rekayasa PP-nya 5.000, misalnya 200.000. Ini juga misalnya, silakan diisi ya Bapak Ibu guru data-data tersebut ya dengan sesuai yang ada di sekolah Bapak Ibu guru semua, seperti itu. Ya, jika sudah Bapak Ibu guru isi semua, silakan klik tombol simpan yang ada di sini. Ya, setelah kita simpan, maka ada notifikasi bahwa data yang kita tambahkan itu berhasil gitu. Ya, jika berhasil, maka dia akan tertampil di dalam tabel jurusan ini, seperti itu. Ya, jadi silakan Bapak Ibu guru bisa tambahkan jurusannya terlebih dahulu sebelum kita menambahkan kelas nantinya ya Bapak Ibu guru. Baik, selanjutnya ada di menu tahun akademik. Ya, di sini mohon Bapak Ibu guru dan teman-teman semua yang sedang mengikuti pelajaran ini untuk fokus ke dalam fitur ini. Karena di dalam fitur tahun akademik ini banyak sekali fitur-fitur yang keren ya, yang memudahkan nantinya proses belajar mengajar di kelas seperti itu. Ya. Jadi apabila kita ingin
memulai kegiatan belajar mengajar kita perlu mengaktifkan tahun akademik terlebih dahulu. Ya, bagaimana cara mengaktifkannya? Nah, jadi kalau misalnya belum ada, kurikulum bisa membuat tahun akademik terlebih dahulu. Ya, silakan klik button buat tahun akademik yang ada di sini. Setelah itu kita pilih statusnya, kita aktifkan statusnya untuk tahun akademiknya. Ya, misalnya untuk tahun pelajaran 2021-2022. Nah, untuk semesternya ganjil atau genap? Ganjil. Nama kepala sekolahnya misalnya siapa? Nah, Ilyas. Terus misalnya NIP-nya kosong. Terus untuk tanggal awal masuknya misalnya tanggal 21. Nah, terus untuk tanggal akhirnya tanggal 28. Nah, ini tinggal disesuaikan ya Bapak Ibu Guru dengan tanggal awal dan tanggal akhir masuk sekolah Bapak Ibu Guru semua. Ya, terus juga ini pembagian raportnya tanggal berapa. Bapak Ibu Guru bisa sesuaikan. Ya. Setelah data-datanya terisi, Bapak Ibu Guru bisa klik simpan yang ada di sini. Jika Bapak Ibu Guru sudah menambahkan tahun akademik, maka di sini ada semacam kartu itu bahwa dan juga ada button aktif ya, artinya tahun akademik di tahun pelajaran 2021-2022 itu sudah aktif. Ya, coba kita lihat ada menu-menu apa saja di dalam tahun akademik ini. Ya, jadi Bapak Ibu Guru bisa klik ya kart ini. Nah, setelah itu kita bisa lihat ya Bapak Ibu Guru semua, di sebelah kiri ada sub-menu seperti mata pelajaran, rombel, jam mengajar, jadwal mengajar, dan surat keputusan. Ya, jadi sebelum kita menambahkan rombongan belajar, kita coba tambahkan dulu mata pelajarannya Bapak Ibu Guru. Misalnya di sini kita menambahkan mata pelajaran untuk kelompok A, misalnya pendidikan agama dan budi pekerti. Kode mapelnya misalnya PABP kelompok A. Ya. Nah, di sini tadinya untungnya kita sudah menambahkan data guru atas nama Ilyas dan Rehan. Nah, jadi kalau kita belum menambahkan data-data guru, maka guru pengampunya tidak akan tertampil. Jadi pastikan Bapak Ibu Guru sebelum masuk ke tahun akademik, silakan isi data guru dan jurusannya terlebih dahulu. Ya, misalnya di sini kita pilih Mas Ilyas. Nah, ini KKM-nya misalnya 76. Ya, silakan disimpan. Nah, maka di sini akan tertampil ya Bapak Ibu Guru untuk mata pelajaran. Ya, itu untuk mata pelajaran. Selanjutnya coba kita coba yang ada di menu rombel. Ya, di rombel ini Bapak Ibu Guru bisa menambahkan rombongan belajar. Ya, bisa menambahkan kelas-kelas yang ada di sekolah Bapak Ibu Guru. Ya, nah misalnya sini saya tambahkan ya, untuk menambahkannya, nah seperti biasa klik button tambah yang ada di sebelah kanan. Oke. Setelah itu, Bapak Ibu Guru bisa tambahkan terlebih dahulu tingkatannya itu kelas berapa. Misalnya di sini kelas 10, terus jurusannya apa? Ya, RPL. Karena tadi kita baru buat RPL, maka yang tertampil hanya RPL. Ya, pastikan Bapak Ibu Guru sebelum menambahkan rombel, tambahkan jurusan terlebih dahulu. Oke. Setelah itu, untuk kodenya misalnya 1. Ya, untuk RPL 1. Nah, untuk kode kelasnya, misalnya gurunya siapa, Mas Rehan misalnya. Nah, setelah itu klik button simpan yang ada di sini. Nah, setelah kita tambahkan, maka dia akan tertampil ke dalam tabel rombel. Ya, itu untuk menambahkan rombongan belajar. Ya, jadi selanjutnya di sini juga ada jam mengajar. Ya, Bapak Ibu Guru bisa setting sesuai dengan sekolah Bapak Ibu Guru untuk jam mengajarnya.
Di sini bisa Bapak Ibu lihat untuk jam-jamnya, ini untuk hari-harinya. Ya. Selanjutnya kita lihat coba untuk menu jadwal mengajar. Ya. Nah, terus kita coba misalnya kita pilih tingkatannya kelas 10 misalnya. Ya. Kan? Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam menu jadwal mengajar seperti ini, ya. Untuk menambahkannya, Bapak Ibu guru bisa klik di sini, pilih gurunya, ya. Di sini karena tadi kita sudah menambahkan mata pelajarannya Pak Ilyas sebagai guru pendidikan agama dan budi pekerti, maka yang tertampil hanya itu, ya. Jadi pastikan, coba kita klik dulu di sini untuk menambahkannya, ya. Setelah itu maka dia akan otomatis tersave sendiri, tersimpan dengan otomatis seperti itu, ya. Nah, itu untuk jadwal mengajar Bapak Ibu guru semua, ya. Jadi pastikan sebelum Bapak Ibu guru masuk ke jadwal mengajar, itu Bapak Ibu guru sudah mengisi seperti data guru, data mata pelajaran, ya. Karena kalau misalnya kita tidak data rombel seperti itu, karena kalau misalnya kita enggak menambahkan data-data tersebut dan langsung masuk ke menu jadwal mengajar, maka itu tidak akan tertampil, ya. Jadi pastikan isi terlebih dahulu, ya. Itu untuk jadwal mengajar. Coba kita close saja. Nah, setelah itu ada surat keputusan juga, Bapak Ibu guru di sini bisa menambahkan surat keputusannya, misalnya namanya apa dan filenya silakan diunggah seperti itu. Ya. Baik, itu untuk menu yang ada di tahap akademik. Selanjutnya ada menu di monitoring evaluasi. Ya, di monitoring evaluasi ini adalah untuk memonitoring para guru dalam proses pembelajaran itu. Jadi kalau misalnya guru sedang membuat pertemuan atau sedang memberi tugas di dalam kelas, maka itu akan tertampil di menu monitoring evaluasi ini. Ya, jadi kurikulum bisa memantau para guru dalam proses pembelajaran seperti itu. Selanjutnya ada menu kalender. Ya, di sini Bapak Ibu guru bisa menambahkan juga untuk tanggal-tanggalnya, ya. Untuk PTS misalnya tanggal sekian bisa ditambahkan untuk remind kita semua seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada menu buku induk yang terakhir nih Bapak Ibu guru semua. Semoga masih pada semangat, ya. Di menu buku induk ini ada beberapa sub menu lagi seperti rapor, predikat nilai, bobot nilai, ya. Jadi sebelum Bapak Ibu guru ke menu rapor, ya, untuk pembagian rapor misalnya, Bapak Ibu guru bisa menambahkan predikat nilainya terlebih dahulu. Nah, misalnya nilai dari 86 sampai 100 itu predikatnya A, ya. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah Bapak Ibu guru semua, ya. Ini juga bisa diedit, ya, Bapak Ibu guru semua. Silakan klik aja tombol yang ini, klik edit. Nah, ini Bapak Ibu guru bisa mengedit sesuai dengan kebutuhan di sekolah Bapak Ibu guru semua. Nah, selanjutnya di sini juga ada bobot nilai, ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa menuliskan bobot nilai sesuai dengan kebutuhan sekolah Bapak Ibu guru semua, ya. Rata-rata tugasnya berapa, penilaian hariannya berapa, tengah semesternya berapa, dan akhir semesternya berapa. Nanti ini ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Ya, paling itu aja sih, ya, Bapak Ibu guru dan teman-teman semua yang sedang menonton pelatihan ini. Itu untuk fitur-fitur yang keren yang ada di kurikulum, ya. Tentunya masih banyak sekali, ya, fitur-fitur keren di menu-menu lain, tapi khususnya pada kali ini kita lebih berfokus pada menu kurikulum, ya. Jadi untuk besok, kalau misalnya kita sudah mengikuti pelatihan di hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa lebih paham lagi untuk pelatihan di hari esok. Ya, paling itu aja dari saya.
kepada Pak Randy atas penjelasannya terkait tentang cara penginputan data sekolah dan data-data lainnya di dalam sistem Smart School. Mohon maaf Pak Randy, karena untuk dapat mengulangi lagi penjelasan cara penginputan data sekolah, karena banyak pertanyaan dari Bapak Ibu peserta di sini yang sedikit kebingungan gitu untuk mengisi data sekolahnya. Kebetulan untuk data sekolah yang tidak terdaftar kurang lebih seperti itu Pak Randy. Terima kasih. Baik, Pak Boy, terima kasih ya. Mohon maaf Bapak Ibu guru semua, kita memang agak terlalu cepat ya untuk pembawaannya. Nah, jadi di sini saya akan coba memberikan tutorial ulang bagaimana cara mendaftarkan sekolah Bapak Ibu guru semua yang belum terdaftar di dalam aplikasi Smart School. Ya, jadi untuk mendaftarnya Bapak Ibu guru semua bisa membuka website Smart School terlebih dahulu ya di https Smart School. Ini Bapak Ibu guru semua. Ya, jika sudah masuk ke dalam websitenya, silakan masuk ke menu cari sekolah. Ya, nah, jika sudah kita klik, maka kita akan diarahkan ke dalam halaman pencarian smartschool.net gitu. Ya, jadi di sini silakan Bapak Ibu guru semua cari dulu sekolah Bapak Ibu guru semua. Misalnya di sini saya mencocokkan SMA misalnya. Nah, provinsinya disesuaikan dengan daerah Bapak Ibu semua. Misalnya Jawa Barat. Kabupatennya misalnya Kuningan, dan coba cari gitu nama sekolahnya. Bapak Ibu guru semua bisa mencari ya di dalam form ini. Misalnya di sini saya mencari untuk SMA Ainur Afik di sini. Jadi saya bisa klik ya SMA ini. Nah, kebetulan SMA Ainur Afik itu belum terdaftar di dalam aplikasi Smart School. Ya, untuk mendaftarnya Bapak Ibu guru semua bisa coba klik tombol daftar program GPDS. Ya, silakan Bapak Ibu guru semua klik tombol daftar program GPDS yang ada di sini. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu guru semua untuk mengisi informasi akun untuk melakukan login di aplikasi Smart School nantinya. Nah, misalnya di sini informasi akunnya ya, namanya misalnya Rehan. Nah, nomor WhatsApp-nya berapa? Pastikan nomor WhatsApp-nya itu nomor WhatsApp Indonesia, 08. Ya, terus diisi untuk jabatannya itu sebagai admin, karena nanti kita akan mencoba fitur-fitur yang ada di dalam manajemen atau di dalam admin gitu. Jadi bisa ditambahkan admin. Setelah itu silakan masukkan passwordnya. Ya, disesuaikan aja dengan Bapak Ibu guru semua untuk passwordnya. Nah, di sini bisa ditambahkan ya Bapak Ibu guru. Jika misalnya sudah mengisi informasi akun, selanjutnya coba kita klik button selanjutnya. Nah, jika kita sudah klik button selanjutnya, maka akan tertampil seperti ini. Selanjutnya kita coba mengisi informasi sekolah. Nah, misalnya PSN-nya 2716. Ya, nama kepala sekolahnya misalnya Pak kepala sekolahnya. Nah, ini misalnya. Nah, alamatnya silakan ya Bapak Ibu guru semua isi informasi sekolah dengan data-data yang sesuai dengan sekolah Bapak Ibu guru semua. Seperti itu. Ya. Silakan dipilih provinsinya, pilih kabupatennya, pilih kecamatannya. Saya
itu masukkan kode posnya, ya. Lalu emailnya dan untuk kalinya menemukan sekolahnya. Seperti itu ya Bapak Ibu guru semua, ya. Jadi pastikan nih untuk informasi sekolahnya dilengkapi terlebih dahulu. Jika sudah lengkap, silakan klik tombol kirim yang ada di sini. Ya. Nah, jika kita sudah mengirimkan, maka akan ada pemberitahuan kalau kita tuh sudah mengaktifkan akun Smart School. Ya, jadi untuk melakukan login nantinya pastikan nomor WhatsApp yang kita daftarkan itu aktif, ya, karena itu nanti akan kita gunakan sebagai login di aplikasi. Ya, itu untuk pendaftarannya ya Bapak Ibu guru semua. Ya, jika sudah berhasil seperti ini, tinggal Bapak Ibu guru semua menuju ke dalam halaman website Smart School sekolah Bapak Ibu guru semua. Dan di sini bisa klik school yang ada di sini. Maka kita diarahkan ke dalam halaman ini. Ya. Nah, untuk mengakses aplikasinya, kita bisa klik tombol menu Smart School yang ada di sini, Bapak Ibu guru semua. Nah, setelah itu silakan login sebagai seorang manajemen sekolah. Nah, untuk nomor WhatsApp-nya, silakan diisi dengan nomor yang didaftarkan pada saat mendaftar tadi ya Bapak Ibu guru semua. Nah, ini misalnya tadi, ya, passwordnya juga. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru semua untuk melakukan pendaftaran sekolah Bapak Ibu di dalam aplikasi Smart School dan juga cara login di dalam aplikasi Smart School. Paling itu Mas Boy untuk langkah-langkahnya. Apakah masih ada yang kurang jelas? Oke, terima kasih kepada Pak Randy atas penjelasan ulangnya. Saya sampaikan lagi kepada Bapak Ibu untuk tutorialnya sudah kami sampaikan di grup WhatsApp masing-masing. Mohon untuk dapat membukanya karena di situ sudah disampaikan dengan jelas baik cara penginputan sekolah dari yang di sistem ada maupun yang tidak ada. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang akan didampingi oleh Pak Randy. Kepada penanya pertama dari SMA IT Tunas Bangsa. Kepada SMA IT Tunas Bangsa, silakan waktu dan kesempatan dipersilakan. Terima kasih. Cek. Terdengar, Bapak? Terdengar, Bapak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dari panitia, juga Bapak pembicara, Bapak Randy ya. Yang ingin kami tanyakan terkait program gerakan digital sekolah ini, tadi kan mempergunakan Smart School ya. Apakah nantinya sekolah-sekolah yang mengikuti kegiatan ini diwajibkan untuk daftar melalui Smart School ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah aplikasi ini berbayar atau tidak, dan sistemnya seperti apa? Yang ketiga juga, banyak kan nggak ya? Nggak apa-apa kali ya, sekalian ya Pak. Yang ketiga, sejauh mana dalam hal ini sekolah-sekolah yang sudah turut serta bergabung dalam
digitalisasi menggunakan Smart Test School ini, dan apa feedback atau testimoni dari sekolah-sekolah yang sudah menggunakan Smart Test School ini. Terima kasih, itu saja dulu. Nanti kalau ada lagi kami tanyakan kembali. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Pertama-tama saya sampaikan dulu bahwa kegiatan ini berlangsung atas kerjasama dari tim Smart School yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek untuk melakukan peningkatan literasi digitalisasi sekolah dalam kegiatan belajar mengajar di seluruh Indonesia. Jadi untuk itu jelas diwajibkan untuk semakin meningkatkan literasi digitalisasi sekolah di wilayah masing-masing. Oke, untuk yang pertanyaan kedua, aplikasi ini berbayar atau tidak? Silakan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengakses, memanfaatkan semua fitur yang ada di Smart School ini selama kegiatan ini berlangsung secara gratis Bapak dan Ibu ya. Silakan dimanfaatkan agar sekolah yang sudah digital akan semakin digital, yang belum digital juga akan menjadi digital. Kurang lebih seperti itu Bapak. Di digitalisasi sekolahnya itu dapat kita laksanakan dengan kampanye gerakan digitalisasi sekolah. Terus untuk pertanyaan ketiga, sejauh mana penggunaan sekolah, kita sudah melakukan sosialisasi kegiatan ini secara nasional Bapak dan Ibu dimulai dari tahun kemarin, dan pada minggu ini sama sedang melaksanakan program yang sama di wilayah Jawa Timur dan di wilayah Jawa Tengah. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ini sistemnya adalah kegiatan yang kami laksanakan secara nasional dan secara bergelombang. Kurang lebih seperti itu. Bapak, jawaban dari kami tim Smart School, ada yang mau ditanyakan kembali? Untuk sementara itu dulu. Makasih Pak Boy. Baik, terima kasih Pak. Randy juga makasih banyak. Ya Pak. Oke. Untuk pertanyaan kedua diberikan kesempatan kepada Bapak dari SMA Bina Insani Bogor. Pada Bapak dari SMA Insani Bogor, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama hampir sama sih sebenarnya, pertanyaannya mirip dengan yang tadi, cuman penjelasan dari Pak Boy tadi kan selama kegiatan ini berlangsung silakan gratis. Nah, maksudnya apakah setelah 3 hari kegiatan ini berbayar atau gimana nih? Atau berapa lama gratisnya? Apakah tahun atau berapa lama itu? Yang kedua, R&D ini kan termasuk salah satu sekolahnya yang sudah menggunakan. Nah, kita pengen lihat tampilan yang sudah menggunakan itu seperti apa, terutama dalam hal seperti input nilai dan lain sebagainya lah. Jadi kita pengen lihat tampilan yang sudah menggunakan gitu, buat yang sudah menggunakan. Kalau tadi penjelasan sih sudah cukup paham ya, cuman tadi belum dijelaskan ketika pencarian sekolah itu sekolahnya tidak ada, itu tidak dijelaskan, tapi langsung ambil contohnya yang sudah ada nama sekolah di situ gitu. Tapi di grup PA memang dijelaskan. Itu aja dulu. Terima kasih. Oke, Pak Randy nanti akan jawab dari pertanyaan yang nomor 2 terkait tampilan fitur sekolah yang sudah memakai Smart School. Saya akan coba jawab untuk pertanyaan pertama, apakah fitur ini gratis? Pada prinsipnya fitur ini gratis Bapak. Platform Smart School kami gratis sampai selama-lamanya. Cuma memang kita perlu sampaikan di sini Bapak, kita ada Smart School versi berbayar dan ada versi gratis. Bedanya untuk Smart School versi berbayar itu adalah sekolah dapat melaksanakan ujian bersama sekolah masing-masing. Jadi yang sifatnya PTS, PTA itu bisa menggunakan Smart School yang Pro, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sekolah Bapak menggunakan Smart School yang versi gratis, itu selain melakukan ujian bersama di sekolah, Bapak bisa akses secara gratis semua itu ada. Dari manajemen, e-learning, absensi, kurikulum, kesiswaan, keuangan, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu Bapak penjelasan dari saya sebelum masuk ke pertanyaan kedua. Oke, baik. Kalau gitu untuk yang paket yang pro-nya ini kira-kira hitungannya apakah per siswa atau per bulan atau per tahun atau gimana? Untuk detailnya akan kami sampaikan di hari terakhir Bapak ya, karena kita perlu koordinasi dulu. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima
kasih Bapak. Silakan Pak Randy untuk memberikan sedikit saja tampilan dari sekolah yang sudah memakai aplikasi Smart School. Baik, Pak. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Boy. Mohon izinnya Pak untuk share screen bagaimana tampilannya jika sekolah kita sudah menggunakan aplikasi Smart School. Ya. Jadi supaya kita lihat ini Pak, saya akan mencontohkan untuk pencarian sekolahnya itu sekolah kami ya Pak, SMK Jakarta Pusat 1. Ya. Dan saya di sini menambahkan Nah, tampilannya seperti ini Pak ya untuk pencarian sekolahnya. Kalau misalnya kita sudah terdaftar sebagai sekolah yang menggunakan aplikasi Smart School, dan untuk websitenya coba kita lihat ya Pak. Nah, kurang lebih sih sama aja Pak untuk websitenya juga tampilannya, tapi di sini juga kita sudah domainnya sudah menggunakan sekolah kita Pak. Ya, jadi kita bisa mengcustom sendiri sih Pak untuk tampilan-tampilan dalamnya, misalnya Pak. Nah, ya kurang lebih sama memang Pak untuk tampilannya, tapi kita fitur-fiturnya mungkin lebih luas lagi. Seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Untuk ketika anggaplah kita mau menggunakan fitur yang pro ya, nanti kan apakah ada semacam adminnya atau apanya gitu. Nah, untuk yang mengatur atau mengelolanya itu nanti bagaimana, dan kedepannya seperti apa? Apakah memang ada semacam apa sih call service-nya ketika misalnya ada masalah dan lain sebagainya? Oke, mohon izin menjawab Bapak. Perlu kami sampaikan di sini, jika sekolah itu melakukan kerjasama untuk menggunakan Smart School yang pro, sebagaimana di sekolahnya Pak Randy juga, kita menyediakan wadah antara sekolah dan tim teknis dari Smart School. Jadi segala troubleshooting, kendala teknis, kita akan sama-sama membantu sekolah untuk mendapatkan jalan keluarnya. Gitu. Jadi dan sifatnya tim teknis kami ini standby 24 jam 7 hari Bapak ya, untuk membantu ke segala kendala-kendala yang ada di sekolah, kurang lebih seperti itu. Dan biasanya untuk melakukan proses kerjasamanya itu dilakukan per periode Bapak, kurang lebih 1 tahun. Jadi jika sekolah ingin, kita bisa lakukan perpanjangan kerjasama Bapak, pada prinsipnya kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Sementara cukup karena ada yang lain yang mau bertanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya diberikan kesempatan kepada Ibu Mira dari SMKS 1 kepada Ibu Mira, waktu dan kesempatan dipersilakan. Terima kasih. Suaranya jelas tidak Pak? Jelas Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan, tadi saya lihat proses penginputan itu dilakukan satu persatu ya. Apakah ada fitur untuk mengekspor data siswa? Jadi kalau kayak e-raport itu kalau saya nggak salah bisa ekspor ya. Bisa ekspor berupa Excel, diekspor langsung ke aplikasinya. Jadi nggak nginput satu-satu gitu, untuk data siswanya. Kemudian saya juga lihat tadi untuk fitur yang pembuatan jadwal mengajar, itu juga kan sama satu persatu. Apakah si jadwal itu harus dibuat dulu terpisah, baru kemudian diinputkan ke aplikasi hanya untuk di-share saja? Apakah aplikasi sudah bisa mendetek kalau gurunya misalnya bentrok? Gitu. Jadi apakah kita harus buat dulu jadwal secara manual baru diinput, atau memang si aplikasi sudah difasilitasi untuk mendeteksi
bahwa guru ini bentrok pada hari yang sama, jam yang sama, seperti itu. Terus tadi juga hanya diperlihatkan bagaimana menginputnya ya Pak. Di sini saya ingin tanyakan tampilan dari hasil yang sudah diinput, yang sudah direkap, seperti jadwal pelajaran, kemudian tadi rekap SPP-nya mungkin ya. Tadi saya lihat, tadi saya masukin telat, jadi masuk hanya pada saat penginputan tadi data SPP sama jadwal mengajar. Nah itu bagaimana tampilan rekapnya. Kemudian banyak ya, punten. Soalnya penasaran aplikasinya bagus gitu. Kemudian ini di situ juga saya lihat itu tampilan untuk admin. Apakah ada tampilan end user? Jadi untuk pengguna umum seperti siswa, guru kan, tapi kemungkinan guru juga bisa menjadi admin ya, karena dia harus menginput nilai. Mungkin untuk siswa atau orang tua, mungkin karena saya dengar kemarin ini orang tua pun bisa terintegrasi dengan aplikasi Smart School. Itu saja yang saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin Pak Randy bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Mira terkait pendataan yang diinput ke dalam sistem melalui template dan tampilan-tampilannya. Terima kasih. Baik Bu, di sini saya yang share screen Pak Boy dan Bu Mira. Ya, nah jadi seperti yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu guru semua, di menu GTK ini kita juga bisa menambahkan ada dua opsi untuk menambahkan data guru dan tenaga kependidikan, yaitu dengan cara input manual ataupun dengan cara menggunakan template yang disediakan oleh Smart School. Ya, untuk mengimport untuk menginput menggunakan template, Bapak Ibu guru semua bisa mengklik tombol unggah data yang tadi. Setelah itu silakan tombol untuk filenya seperti itu. Ya, jika sudah terdownload, Bapak Ibu guru semua bisa mengklik. Ya, maka tampilannya akan seperti ini untuk template-nya ya Bapak Ibu guru semua. Ya, jadi bisa diisi aja datanya sesuai dengan form-form yang tersedia. Nomornya berapa? Nomornya misalnya yes, jenis kelaminnya laki-laki. Itu. Ini bisa diinputkan aja Bapak Ibu guru semua sesuai dengan form yang ada gitu ya. Passwordnya juga misalnya sini. Jadi kalau pertanyaannya bisa atau enggak menggunakan template itu tentunya bisa Bu, karena di Smart School itu sudah menyediakan template untuk mengunggah data gitu. Jadi kita tidak perlu manual jika data yang kita tambahkan itu banyak. Ya, bagaimana cara untuk mengimportnya? Ya, untuk mengimportnya bisa diklik lagi unggah data yang ada di sini. Setelah itu silakan diklik Bu untuk mengunggah filenya yang sudah kita isi tadi. Jadi bisa menambahkan yang ini Pak ya Bu, di open. Setelah itu silakan diimport Bu. Nah jika diimport maka ada pemberitahuan kalau misalnya kita sudah berhasil menambahkan gitu Bu. Dan itu untuk pertama Bu, kita tentunya sangat bisa jika menggunakan template Bu, seperti itu. Baik, untuk yang kedua tadi apa ya Mas? Tadi saya kurang. Mungkin Pak Randy bisa sedikit menunjukkan gitu di sekolahnya tentang tampilan kelas, tampilan siswa, tampilan gurunya gitu Bapak, sama rekap-rekapnya gitu. Tapi sedikit saja Pak, karena itu saya tahu data internal sekolah
Jadi tidak perlu ditunjukkan semua, cukup tampilan kelasnya mungkin Pak dari hari ke hari, kurang lebih seperti itu Pak. Oh ya, baik Pak, mohon izin ya. Ya, silakan. Misalnya saya izin menggunakan salah satu guru ya Bu. Jadi untuk tampilan gurunya, ya kita bisa login dulu sebagai guru sebagai seorang GTK ya. Di sini silakan masukkan nomor WhatsApp. Di sini saya menggunakan salah satu akun guru yang ada di SMK Jakarta Pusat 1. Ya. Baik, jika kita sudah login untuk tampilan guru, maka akan tertampil seperti ini Bapak Ibu guru semua. Ya, di sini banyak menunya. Ya, jadi kalau misalnya kita belum membuat absen, ada pemberitahuan. Kalau kita belum membuat absen, nah di sini kita juga bisa. Nah saat masuk itu Bu, Pak, kita bisa absen terlebih dahulu gitu. Sini juga ada jadwal ujian, gitu. Seperti itu. Ya, untuk tampilan kelasnya, nah seperti ini Bapak Ibu semua. Jadi jika dari kurikulum sudah men-setting jadwal pelajaran sesuai dengan novel yang kita ajar, maka dia akan tertampil seperti ini. Nah ini untuk tampilan kelasnya. Nah ini untuk perharinya ya Bapak Ibu guru. Jadi kalau misalnya hari Rabu, maka dia otomatis di hari Rabu seperti itu. Nah kalau misalnya kita lagi ada jam mengajar, polisi lupa klek 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 polisi lupa klek 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 perpustakaan dan tata tertib di sini. Seperti itu sih untuk tampilan yang ada di menu guru, Bapak Ibu guru semua. Ya. Paling itu aja, Pak Boy. Mungkin ada tambahan yang lain. Oke, terima kasih Pak Andi atas penjelasannya. Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa ini yang dijelaskan oleh Pak Andi merupakan suatu perlu kami sampaikan untuk teknis menggunakan e-learning dari examnya akan sampaikan di materi esok hari, karena memang materi esok hari itu temanya digitalisasi exam dan digitalisasi e-learning di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Oke, terima kasih Pak Randy atas penjelasannya. Untuk penanya berikutnya diberi kesempatan dari Bapak SMAN 1 Parakan. Ada Bapak dari SMAN 1 Parakan diberikan waktu dan kesempatan. Silakan Pak. Udah Pak, suaranya Pak? Oke, masuk Bapak, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Sebelumnya saya dari salah satu guru dari SMA Negeri 1 Parakansara, Kabupaten Sukabumi, Pak. Saya Adnan. Yang saya ingin tanyakan Pak terkait ini, aplikasinya sangat bagus sekali Pak. Terkait nanti yang mengaksesnya oleh siswa, Pak, ya. Kebetulan saat ini juga di sekolah kami kembali ke pembelajaran jarak jauh, Pak, ya, PJJ lagi, karena masih dalam kondisi pandemi. Untuk ini yang paling utama karena
salah satu problem di sekolah kami yaitu siswanya itu jarang mengakses absensi yang dibagikan oleh guru. Nah, bagaimana di aplikasi ini untuk mempermudah siswa dalam mengakses absensi setiap harinya, Pak, baik itu datang maupun pulang. Mungkin dengan fitur atau cara yang lebih diminati oleh siswa gitu Pak ya, tidak bosan. Karena kami rata-rata menggunakan absensinya menggunakan Google Form gitu Pak ya, dari rata-rata dari guru gitu. Mungkin ada yang dari guru yang lain juga menggunakan aplikasi yang lain. Mungkin itu Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin Pak Randy bisa membantu menampilkan cara siswa melakukan absensi masuk dan absensi pulang. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Boy dan Pak Adnan atas pertanyaannya. Saya izin share screen lagi. Jadi saya akan menampilkan bagaimana caranya siswa melakukan absensi di dalam aplikasi Smart School. Mohon izin Bapak Ibu guru semua, di sini saya sudah mencoba menggunakan salah satu akun siswa di SMK Jakarta Pusat 1 ya. Jadi coba di sini saya bisa masuk. Ya. Nah, ini untuk tampilan siswanya. Ya. Kalau misalnya kita ketika masuk untuk melakukan absensinya, ini ada di sini Bapak Ibu guru semua. Ya, jadi siswa bisa melakukan absensi pada di sini karena tadi pagi siswa tersebut sudah absen, jadi tombol yang tertampil ini absen pulang, bukan absen masuk. Ya, untuk melakukan absensi bisa diklik tombol absen ini, setelah itu bisa dimasukkan fotonya gitu. Ya, bisa menggunakan kamera atau bisa dari galeri seperti itu Bapak Ibu guru semua. Ya, misalnya saya contohkan, baik, ini untuk, nah di sini kalau misalnya kameranya kurang bagus bisa menggunakan upload file juga Bapak Ibu guru semua. Iya nggak ya anu di sini misalnya filenya ini, di sini ada pemberitahuan sedang mengkompres filenya ya. File juga Bapak Ibu guru semua. Iya nggak ya anu kayak bunoriaan ya. Baik. Nah, kalau misalnya seperti itu Bapak Ibu guru semua bisa klik absen yang ada di sini. Jadi untuk absen masuknya itu seperti itu Bapak Ibu guru. Lalu ada juga absen ketika siswa tersebut itu ada kelas gitu di dalam di hari itu, misalnya ada pertemuan lah istilahnya ya. Mohon izin Bapak Ibu guru semua, misalnya di sini ada pertemuan di mata pelajaran etika profesi, ya. Jadi di sini akan ada postingan. Kalau misalnya dia belum absen, maka di sini yang tertulisnya kamu belum absen. Ya, nah, sama juga absennya lebih mudah di sini Bapak Ibu guru semua. Ya. Nah, itu sih untuk absen di aplikasi Smart School. Jadi untuk awalnya ada di menu awal banget ya, ketika dia masuk ke dalam aplikasinya, maka akan diarahkan untuk absen terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, baik Pak Randy. Oh, oke. Silakan dilanjut Pak. Silakan dilanjut. Ya, paling itu aja sih Pak Boy. Mungkin ada. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Randy. Perlu disampaikan juga Bapak. Jadi Smart School ini platform yang berbasisnya website ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak perlu mendownload apapun dari Smart School, cukup akses saja dari browser gadgetnya Bapak dan Ibu atau siswa. Dan pada prinsipnya untuk melakukan absensi di Smart School ini ada dua, absensi harian dan absensi di kelas Bapak dan Ibu sesuai dengan bidang studi yang diajarkan oleh guru-guru. Jadi ada dua, absensi dari guru bidang studi dan absensi wali kelas ya Bapak dan Ibu, kurang lebih seperti itu. Ada lagi Bapak yang ingin ditanyakan? Cukup?
Baik Pak, sebentar kalau bisa dilihatkan sedikit saja untuk rekapannya gitu Pak, hasil rekapannya itu bagaimana Pak? Ya. Untuk rekapan, oke silakan Pak Randy. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon izin ya Pak, di sini saya login terlebih dahulu sebentar Pak. Jadi saya izin share screen-nya Pak. Ini saya akan coba login menggunakan salah satu akun guru di SMK Jakarta Pusat 1. Jadi ketika nantinya siswa itu sudah absen ya Pak di tampilan awal yang ini, maka rekapannya itu akan masuk ke dalam menu wali kelas gitu. Seperti itu Pak. Jadi di wali kelas bisa dilihat ya di kelas ini. Bang ini kan misalnya wali kelas 10 AKR 2 bisa lihat kelas. Baik, setelah itu Bapak bisa klik di menu pertemuan ya. Nah di sini Bapak bisa merekap absen kelas Bapak gitu, yang sudah absen hari ini siapa aja misalnya. Di sini kita bisa klik rekap absen gitu Pak ya. Setelah itu coba kita lihat, maka dia akan mendownloadkan file Excel Pak untuk rekapannya agar lebih mempermudah. Jadi tidak perlu lagi Bapak rekap manual satu persatu. Oke, belum tertampil. Nah, ini untuk rekapannya Pak. Jadi bisa ketahuan siapa aja yang hadir dan siapa aja yang belum hadir gitu Pak. Jadi ini untuk rekapannya ya Pak. Ya, paling itu aja Pak untuk rekapannya. Terima kasih Pak Randy atas penjelasannya. Selanjutnya diberikan kesempatan dari Bapak Acep Rahmat dari SMKNI Krama. Pada Bapak Acep Rahmat diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Boy dan Pak Randy ya. Yang mau izin tanya yang kaitan dengan aplikasi ini, saya lihat sudah biasa bagus gitu ya. Yang ingin saya tanyakan pertama yang kaitan dengan data ya Pak. Di mana data ini kan kita tahu termasuk data yang data guru, data siswa gitu ya. Sejauh mana Smart School ini menjamin data kita aman begitu. Dan yang kedua pertanyaannya bagaimana sejauh mana integrasi dengan Didapodik Pak untuk aplikasi ini, karena kita juga sebetulnya sekolah-sekolah pengen ya, jadi bagaimana data yang ada di Didapodik ini bisa terintegrasi dengan aplikasi yang ada di sekolah begitu. Ini saya tanyakan terkait data karena saya lihat aplikasi ini kan tidak ditanam di sekolah, dalam artian nggak dipasang di server sekolah gitu ya, di servernya Smart School sendiri gitu. Mungkin itu Pak dua pertanyaan dari saya, terima kasih. Ya, pada Pak Randy mungkin ingin menjawab, silakan Pak. Untuk datanya mungkin aman ya Pak, mungkin lebih ke Pak Boy yang ingin menjawab Pak. Silakan. Oke. Kepada Pak Rohim selaku direktur dan kepala tim produksi diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada Pak Boy, Pak Acep Rahmat, dan juga Pak Aldi. Saya mohon izin untuk sharing kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Jadi pertanyaan terkait keamanan data itu bagaimana? Karena untuk terkait data itu disimpannya di servernya dari Smart School seperti itu.
Ini saya langsung tampilkan saja kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Dia mohon maaf kalau seandainya ada suara-suara bising ya Bapak dan Ibu, karena kebetulan ini saya lagi minggir di tepi jalan. Tadi saya habis keliling sekolah-sekolah di Kabupaten Probolinggo. Oke, dia. Saya langsung masuk saja ke halaman terkait keamanan data. Oke, saya mohon izin untuk share screen kepada Bapak dan Ibu guru semua. Baik. Nah, mungkin sebagai prolog ya Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan Mas Rohim ini terkait aplikasi, tentunya kan ada spesifikasi. Bagaimana dengan spesifikasi siswa yang device-nya itu storage-nya sudah penuh dan sebagainya. Jadi Smart School ini itu kita tidak ada spesifikasi minimumnya dalam mengakses platform Smart School. Loh, bagaimana bisa seperti itu Mas Rofi? Karena Smart School itu berbasis browser Bapak dan Ibu. Mulai dari device yang paling rendah sampai device yang paling tinggi, itu sudah pasti ada browsernya, sudah ada Google Chrome-nya, bahasa simpelnya seperti itu. Anywhere, anytime, any device itu bisa mengakses Smart School. Lalu terkait keamanan data, bagaimana Mas Rohim? Nah, untuk keamanan data kita sudah mengikuti 3 sertifikat keamanan data yang di sini merupakan sertifikatnya valid sampai tahun 2025. Oke, jadi terkait keamanan data seperti itu ya Bapak dan Ibu. Dan tadi mungkin saya sedikit menambahkan, tadi sambil di jalan saya mendengar untuk persebaran dari Smart School sendiri itu sudah mendigitalkan provinsi mana saja, sekolah mana saja yang sudah didigitalkan oleh Smart School. Jadi untuk saat ini Smart School sudah alhamdulillah didukung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Dirjen GTK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, disambung dengan rekomendasi dari provinsi dinas terkait. Alhamdulillah kita sudah berhasil mewujudkan gerakan digitalisasi ini di beberapa provinsi di Indonesia, dan kurang lebih peta persebarannya seperti ini. Dengan total saat ini alhamdulillah 3.326 sekolah yang sudah terdigitalisasi bersama Smart School. Baik, mungkin itu saja Bapak dan Ibu jawaban dari saya terkait keamanan data ya tadi Pak Aceh. Nah, oke, terima kasih banyak. Baik. Baik, terima kasih kepada Pak Rohim. Untuk pertanyaan berikutnya diberikan kepada Ibu dari SMAN Babakan Madang. Pada Ibu dari SMAN Babakan Madang, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ya baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Babakan Madang. Tadi saya sudah melihat aplikasi ini sangat bagus sekali, terutama data atau reportnya bisa nantinya menjadi laporan baik bagi siswa, bagi guru maupun bagi orang tua. Yang ingin saya tanyakan yaitu pada fitur nilai, apakah aplikasi ini mengcover juga untuk sekolah penggerak? Karena kalau tadi kan dilihat ada KKM, ada penjurusan seperti itu. Nah, sedangkan kalau di sekolah kami, sekolah penggerak itu tidak ada KKM, tidak ada penjurusan seperti itu ya Bapak ya. Kemudian hasil outputnya itu nilai masing-masing siswa itu nanti akan tampil capaian pembelajarannya tertinggi dan terendah seperti itu. Apakah di aplikasi ini nantinya bisa mengcover untuk yang kurikulum sekolah penggerak? Tentunya kami akan sangat senang sekali karena aplikasinya sangat bagus dan bisa dilihat untuk rekapan nilainya gitu Pak, supaya bisa ada contoh rekapan nilainya seperti apa. Itu saja Bapak yang ingin saya tanyakan, apakah mengcover untuk kebutuhan dari kurikulum sekolah penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya.
Untuk pertanyaan kedua dulu ya, Ibu, terkait rekapan nilai. Mungkin Pak Randy bisa sedikit menampilkan rekapan nilai yang ada di sekolahnya, Bapak. Sedikit saja tampilan rekapan nilainya. Mungkin dari evaluasi harian saja, Bapak. Terima kasih. Baik, sebentar ya Pak Boy. Terima kasih Bu Ratna atas pertanyaannya. Baik, Pak, mungkin saya akan sedikit memberikan contoh untuk rekapan nilainya, nilai raport mungkin ya Pak. Jadi ketika nanti kita sudah menginputkan nilai-nilai itu, maka dia akan menjadi ledger gitu Bapak Ibu Guru. Ya, jadi kita bisa mengunduh ledger nilainya di dalam menu kelas. Ya, saya contohkan dari awal Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru bisa masuk dulu ke dalam menu kelas. Ya, setelah itu di menu kelas itu ada yang namanya raport gitu Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu Guru bisa klik untuk semua nilainya. Ya, setelah itu rekapan nilai raportnya itu bisa diunduh untuk ledgernya. Seperti itu. Ya, sama saja untuk rekapannya juga ketika kita unduh itu berupa Excel ya Bapak Ibu Guru semua. Kurang lebih nantinya akan menjadi seperti ini. Mohon izin sebentar. Ya, ketika kita menggunakan, ketika kita sudah unduh ledger nilai, maka rekapannya akan seperti ini Bapak Ibu Guru semua. Ya, di sini juga ada rankingnya, jadi kita tidak perlu lagi mencari siapa yang ranking 1, siapa yang ranking 2. Karena ketika kita sudah memasukkan nilai-nilai di dalam aplikasi Smart School, maka otomatis Smart School akan menghitung nilai itu. Seperti itu. Mungkin itu untuk salah satu contoh rekapan nilainya, Pak Boy. Oke, baik. Terima kasih Pak Randy atas penjelasan dan tampilannya. Untuk pertanyaan pertama tadi terkait mengcover kurikulum dari sekolah penggerak, kepada Pak Rohim sebagai Chief Technical Officer dari tim Smart School mungkin bisa langsung menjawab. Silakan Pak Rohim. Terima kasih Pak Randy, Pak Boy, dan juga Ibu Ratna. Baik, mohon izin untuk saya sampaikan bahwasannya Smart School saat ini berkembang terus ya Ibu, mengikuti kurikulum perkembangan yang ada. Salah satunya kita mengembangkan di Bekasi, di Kota Bekasi. Di sana kita bersama sekolah-sekolah SMK Pusat Keunggulan dan juga sekolah penggerak yang ada di Bekasi untuk mengembangkan dan menyesuaikan apa saja keperluan dan kebutuhan dari nilai-nilai yang ada. Dan alhamdulillah sejak saat ini sudah beberapa yang dapat diimplementasikan. Jadi memang perlu penyesuaian. Belum lagi kurikulum prototipe atau kurikulum Merdeka ini baru-baru launching seperti itu Ibu, tepatnya hari Jumat kemarin kalau tidak salah, bersamaan dengan aplikasi Merdeka Mengajar kalau tidak salah. Nah, oleh karena itu, apakah nilai-nilainya itu dapat disesuaikan dengan kurikulum terbaru, kurikulum yang ada, nilai-nilai dari format sekolah penggerak atau SMK Pusat Keunggulan itu sedang kita jajaki, dan beberapa fitur sudah kita sesuaikan dengan kurikulum terbaru. Seperti itu Bu, terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Apakah Ibu masih ada yang ingin dipertanyakan Ibu? Ya, terima kasih Bapak, senang sekali mendengarnya karena sudah bertumbuh gitu ya Pak ya, aplikasinya, karena memang sangat
tadi pas dilihat itu sangat bagus sekali untuk nilai-nilainya. Hanya memang kalau untuk di sekolah penggarap seperti tadi penilaian untuk keterampilan gitu ya, untuk pengetahuan kan kalau di kami tidak ada fitur itu, tetapi kami adanya fiturnya capaian pembelajaran tertinggi, terendah seperti itu. Kalau sudah sudah bertumbuh atau diimplementasikan lagi, alhamdulillah sekali, kami sangat senang. Mudah-mudahan nantinya bisa digunakan juga di sekolah kami. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan berikutnya diberikan dari perwakilan SMA N Tanjung Sari. Pada perwakilan dari SMA N Tanjung Sari, waktu dan tempat diberikan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Waalaikumsalam, tidak ada video karena jaringan Pak sudah berapa kali keluar masuk ini. Pertanyaan yang berkaitan dengan Smart School ini, karena saya sebagai kepala sekolah tadi sudah ditanyakan untuk pertanyaan pertama terkait dengan keamanan data. Karena memang banyak juga pihak-pihak yang mencari keuntungan dari akses data itu yang memang alhamdulillah sudah dijawab ini aman sampai 2025. Dan untuk selanjutnya yang berkaitan dengan link dari masing-masing fitur tadi, saya tadi membuka ada 10 bagian dari kepala sekolah atau operator yang ketika saya coba masuk tadi sangat menarik dan sangat lengkap, termasuk juga tadi saya buka menu lainnya, ya saya bayangkan alumni itu tidak ada, ternyata alhamdulillah sudah terfasilitasi, sehingga yang memang sangat kami harapkan karena alumni yang sudah keluar tentunya ini banyak peran yang masih kita butuhkan untuk memajukan sekolah, dan barangkali kalau bisa ada waktu update tadi fitur, barangkali itu apakah terjadwal dalam 1-2 bulan atau ada jadwal dalam 6 bulan, itu barangkali pertanyaannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Untuk menjawab pertanyaannya silakan kepada Pak Rohim untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Boy dan Pak Khairul saya. Baik, terkait pertanyaan tersebut mengenai update fitur, apakah ada annual sistem atau penjadwalan secara terkhusus? Baik, kita mengikuti atau kita kalau seandainya berbicara mengenai pendidikan, dunia pendidikan itu sudah pasti kontemporer sekali, perubahannya sangat cepat sekali. Oleh karena itu, update yang sering ada dari Smart School itu biasanya kita infokan melalui website, jadi tidak sebulan sekali ada update fitur dan segala macam. Bahkan waktu pas kita di awal-awal bulan Desember itu kita bisa update beberapa fitur dari buku kerja, kemudian administrasi guru dan sebagainya, itu bisa dalam seminggu kita update 2 fitur seperti itu. Dan bahkan hari ini kita habis launching fitur buku kerja 1-4 dari instrumen-instrumen yang ada. Jadi memang terkait perkembangan yang ada, kita mengikutinya sangat cepat, robust, dan juga kita mencoba untuk memenuhi apa saja kebutuhan dari Bapak dan Ibu guru dan juga sekolah. Seperti itu Pak, terkait perkembangan fitur dan update-update fitur yang ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Rohim. Ya, Pak Rohim, mungkin perlu ditambahkan satu pertanyaan lagi, tadi belum sempat terjawab terkait pendataan alumni sebagai untuk mengembangkan sekolah. Oke, baik, langsung saja di sini saya mohon izin untuk share screen kepada Bapak dan Ibu guru semua. Oke, jadi bagaimana caranya melakukan penelusuran tamatan di aplikasi Smart School? Oke, di sini saya punya akun demo untuk saya tampilkan. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, saya pertama logout dulu. Jadi Bapak dan Ibu ketika ingin melakukan penelusuran tamatan, ingin melakukan tracking alumni, cukup share link dari sekolah Bapak dan Ibu dari Smart School, kemudian tambahkan linknya menjadi /alumni. Maka secara otomatis Smart School langsung membuat halaman penelusuran tamatan online secara demo Smart School. Halo Sobat Alumni, mari bersama bersinergi membangun sekolah yang kita cintai ini melalui pengisian form pendaftaran di bawah ini. Ketika alumni klik, langsung
tertulis judul pendaftaran tamatan alumni untuk sekolah Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah menginstal Smart School, maka Bapak dan Ibu memiliki fitur untuk tracking alumni yang bisa Bapak dan Ibu share melalui media sosial masing-masing yang ada di sekolah. Seperti itu tambahannya mengenai tracking alumni. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk pertanyaan berikutnya, diberikan kesempatan kepada dari Bapak Arif Hidayat. Kepada Bapak Arif Hidayat, waktu dan kesempatan dipersilakan, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak ya. Saya tadi kan ngelihat ini aplikasinya ramah pengguna banget, gampang digunakan. Saya mau terapin di sekolah. Cuman biasanya anak-anak kan senangnya kalau semua berbasis aplikasi ya Pak. Tadi saya lihat baru ada browsernya aja. Apa nanti di kedepannya mungkin ada pembuatan aplikasinya atau enggak gitu? Atau sudah ada? Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan kepada Pak Rohim untuk dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Arif perihal aplikasi yang nanti kedepannya akan dibuat atau diciptakan. Terima kasih. Baik, mohon izin, kebetulan tadi sempat silang tinggal di daerah sini. Boleh diulangi lagi mungkin Pak Boy pertanyaannya. Terkait aplikasi Smart School yang nantinya berubah dari media browser menjadi aplikasi, kurang lebih seperti itu. Siap. Ya, jadi saat ini aplikasi untuk Android, aplikasi untuk iOS itu kebetulan sudah ada. Namun belum kita launching. Mengapa? Karena mengingat kita ingin spesifikasi terendah pun bisa mengakses Smart School ini. Namun di Google Play Store itu sudah ada ya Smart School, Bapak dan Ibu bisa cari. Di sana sudah ada sistem pencarian sekolah, nanti masuk ke link sekolah Bapak dan Ibu. Tapi tetap sudah saya infokan di awal, ini masih dalam pengembangan atau beta, jadi saya sarankan beralihnya langsung ke browser seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana Pak Arif? Ada yang ingin lagi disampaikan pertanyaan? Enggak Pak, silakan. Semoga cepat perkembangannya. Terima kasih. Oke, untuk penanya berikutnya diberikan kesempatan dari Ibu SMK Tridharma 2 Bogor. Pada Ibu, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boy dengan Pak Randy. Saya menyimak dari pertama, alhamdulillah. Aplikasi ini mungkin boleh dibilang baru, tapi sangat-sangat bagus banget ya. Saya lihat dan tapi mohon maaf, saya sudah membuka laptop, tutorialnya tidak bisa saya ikuti, entah dari jaringan, entah dari apa gitu ya. Sebetulnya pertanyaan saya sudah banyak yang terjawab, cuman hanya satu yang belum terjawab. Saya tadinya mau mengajukan 3 pertanyaan, tapi sudah terjawab tadi oleh Bapak Ibu guru yang lain. Salah satunya tentang aplikasi ini katanya gratis ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa kami ikuti nanti ke depannya. Yang belum terjawab mungkin yang apakah di dalam aplikasi Smart School ini menyediakan fitur media belajar untuk kami yang bisa kami sampaikan kepada siswa, bentuknya seumpamanya yang saat ini lebih cenderung banyak diminati oleh anak kan bentuk video ya, karena anak-anak kita itu yang sekarang pandemi 3 tahun ini mungkin lebih baik mereka banyak praktek via video, jadi dengan tutorial yang langsung, karena kebetulan saya pun di sekolah mengajar produktif perbankan. Jadi jika dalam Smart School ini bisa ada atau fitur media belajar atau bahan ajar untuk bentuk video, sangat membantu kami, khususnya saya mungkin. Itu saja, mungkin mudah-mudahan Pak Randy bisa membantu kegalauan saya sebagai guru produktif. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pak Randy, di waktu dan tempat kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu perihal apakah Smart School menyediakan media atau konten pembelajaran kepada siswa. Pak Boy teh ya. Saya itu.
Baik, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Rohim untuk apakah Smart School menyediakan konten pembelajaran. Ya, itu menyediakan ya Bu, untuk penggunaan aplikasinya juga sudah ada di YouTube-nya Smart School. Bagaimana cara menggunakan aplikasi Smart School? Kalau tadi Ibu bilang Ibu tidak bisa mengikuti tidak bisa mengikuti pelatihannya saat ini, Ibu bisa mengikutinya lewat tutorial YouTube Bu. Dan juga ada juga video-video pembelajaran di dalam aplikasi Smart School seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Rohim ya, Pak Boy. Terima kasih Pak Randy. Baik, sedikit menambahkan ya Ibu. Ibu sebuah fitur untuk menambahkan tautan, entah itu berupa link video YouTube, video bahan ajar, kemudian PPT, PDF, bahkan kalau di SMK sendiri khususnya itu karena banyak praktik, yang kalau jurusan bahan itu filenya makanya AutoCAD, kemudian file-file lain hal sebagainya seperti itu, atau mungkin ada file yang sifatnya itu ketekan banget seperti itu, anak-anak SMK banget seperti itu. Nah itu sebenarnya sedia, ada namanya fitur materi. Di fitur materi memungkinkan Ibu untuk membuat peta pembelajaran kepada siswa, susunan belajarnya, bab 1, bab 2, link referensi YouTube-nya kemana, dan sebagainya. Jadi Ibu bisa nanti langsung cek di channel YouTube-nya Smart School ya Ibu, di sana ada materi pembahasan tentang e-learning. Nah di sana nanti Ibu akan mengetahui, oh ternyata di sini posisinya penggunaan fitur tersebut. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Rohim. Ibu atas pertanyaannya, perlu kami sampaikan ya Bapak dan Ibu bahwa Smart School ini adalah produk karya anak bangsa Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi dengan majunya teknologi, kami tim Smart School itu benar-benar mengembangkan kebutuhan kegiatan belajar mengajar dan manajemen sekolah Bapak dan Ibu yang dipersembahkan kerjasama kami, kementerian dan dinas pendidikan provinsi masing-masing. Selanjutnya pertanyaan diberikan kepada Ibu Saryani dari SMK Taruna. Ibu Saryani dari SMK Taruna, waktu dan tempat kami. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boy dan Pak Randy. Kami biasanya untuk 2 tahun ini memang sudah menggunakan CBT. Biasanya membayar 3 juta per tahun. Nah, semoga apa yang Bapak akan sampaikan untuk nominalnya besok itu tidak terlalu jauh atau terlalu mahal. Semoga disebabkan saya sudah melihat fitur-fiturnya ini dan memang itu yang kami sangat butuhkan, disebabkan yang kemarin kita gunakan aplikasi tidak selengkap seperti ini Pak. Namun di sini saya dari tadi sudah mau mencoba. Saya udah minta akun real langsung, namun belum juga Pak dikasihin akunnya sehingga saya belum bisa mengakses secara langsung, gitu Pak. Nah, kemudian pertanyaan saya, apakah akun untuk uji coba ini bisa segera kami dapat? Kira-kira apakah sore ini sehingga kita bisa langsung menyampaikan ke kepala sekolah sehingga apa yang hasilnya besok sudah bisa diputuskan. Kemudian yang terakhir, saya belum sempat menyimak apakah aplikasi ini langsung terhubung dengan Dapodik, Pak. Soalnya ada tadi izin dulu keluar. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Diberikan kesempatan pada Pak Rohim untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sari terkait akun uji coba dan Smart School yang terintegrasi dengan Dapodik. Silakan Pak Rohim. Baik, terima kasih Ibu Sari dan Pak Boy. Baik, jadi untuk Ibu Sari bahwasanya untuk mengenai akun sudah ada grup WhatsApp masing-masing ya Ibu. Ibu sudah masuk ke grup WhatsApp. Silakan Ibu langsung komentar di sana ya Ibu, karena nanti tim akan segera langsung menyikapinya. Dan insya Allah secepat mungkin sore ini nanti sudah keluar akunnya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait dengan Dapodik. Jadi Dapodik itu merupakan di bawahnya langsung dari Sekjen kalau tidak salah seperti itu ya Bu. Dan itu ada tim dari Pusdatin yang mengelola hal tersebut. Nah jadi
apakah Smart School sudah terintegrasi dengan Dapodik? Jadi itu yang sedang kita tahap penyesuaian Ibu, tahap penyesuaian. Saat ini Smart School sudah terintegrasi tapi satu arah dari Dapodik ke Smart School. Nah, untuk Smart School ke Dapodik itu yang sedang kita kerjakan seperti itu. Jadi komunikasinya baru satu arah yang insya Allah kedepannya akan menyusul menjadi dua arah komunikasinya. Seperti itu Ibu Sarian, terima kasih. Terima kasih. Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Apakah sudah cukup? Itu Pak, masalah pembiayaan mudah-mudahan ya Pak ya, jangan sampai lebih tinggi daripada aplikasi yang sekarang kami gunakan. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya diberikan kepada Bapak dari SMKN Cipendei. Silakan Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada sedikit pertanyaan aja. Ini terkait rombel ya Pak. Apakah si rombel ini ketika kenaikan kelas itu bisa otomatis langsung naik 10 jadi 11, 12, atau kita harus manual atau misalnya atau ya mungkin tidak otomatis juga kita manual hanya edit kelasnya saja dari 10 ke 11 atau kita upload ulang. Jadi asalnya kelas 10, kemudian nanti pas kenaikan kelas kita upload ulang untuk kelas 11 dan 12-nya. Kemudian yang kedua paling lebih biar lebih meyakinkan saya aja. Ini terkait gratis ya. Apa gratis ini nantinya kan sama program GTS berlangsung ya selama mungkin kontrak dengan kementeriannya masih berjalan gitu. Kalau misalkan si kontraknya ini atau program GTS ini telah berhenti, apakah nantinya seperti apa gitu? Apakah diberhentikan total kemudian data kita hilang atau ada yang mungkin jadi berbayar gitu ya? Mungkin seperti itu aja Pak. Terima kasih. Ya, untuk menjawab mungkin langsung kepada Pak Rohim. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Fajrian atas pertanyaannya. Terkait Smart School tadi, free selama kegiatan atau masa kontrak dengan kementerian seperti itu ya Pak. Memang kita banyak sekali dukungannya Pak, dukungan dari kementerian, dukungan dari provider, yang membuat kita membuat gerakan-gerakan seperti ini, program-program seperti ini. Ibarat kata kita didukung, nah kita juga mau mendukung pihak-pihak yang diperlukan, seperti pihak-pihak yang membutuhkan. Tapi memang kalau dari sisi bahasa di kampung saya seperti itu ya Pak, no freelance seperti itu Pak. Tapi jujur saja terkait kerjasama ini terus ingin kita kembangkan. Terlebih lagi Smart School kan merupakan karya anak bangsa. Kita ingin jadikan Smart School ini dapat menjadi aplikasi yang dapat ibarat kata diberlakukan oleh kementerian sebagai aplikasi yang akan digunakan di seluruh sekolah Indonesia. Jadi butuh dukungan, butuh doa dari Bapak dan Ibu guru semuanya agar cita-cita kita bersama dalam merealisasikan digitalisasi sekolah ini dapat terwujud. Seperti itu Pak Fazrian. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Fazrian, Mas Rohim, terkait data rombel, jika siswa itu naik kelas, apakah perlu diinput ulang atau bagaimana? Mungkin diberikan penjelasannya sedikit. Oh iya, baik. Siap. Oke, mohon maaf tadi terlewat soalnya tadi agak putus-putus jaringan di sini, Pak. Oke. Jadi untuk data rombel, Bapak tidak perlu lagi input ulang, Pak. Seperti yang Bapak sampaikan, di Smart School itu ada fitur kenaikan semester. Nah, fitur kenaikan semester itu memungkinkan yang dari ganjil menjadi genap seperti itu. Nah, untuk kenaikan kelas seperti apa Mas Rohim? Untuk kenaikan kelas kita memiliki fitur export data. Export data, kita ubah informasi yang 10 jadi 11, kita import data. Seperti itu. Jadi nggak input ulang lagi. Seperti itu Pak Fajrian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk pertanyaan terakhir pada hari ini diberi kesempatan kepada Bapak Mulyana. Silakan kepada Bapak Mulyana, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan, ini sebenarnya sudah dijawab tadi oleh beberapa, terwakili oleh beberapa penanya yang pertama dan yang lainnya. Ini terkait menu ujian, kalau saya lihat di situ ada fitur ujian.
apakah itu betul lengkap dengan CBT-nya gitu. Kemudian yang kedua, karena ini beberapa aplikasi CBT biasanya terkendala server, biasanya tidak mampu, kapasitasnya tidak mampu menangani beberapa klien yang banyak gitu. Misalkan ini kira-kira seandainya ini ada itu CBT-nya, apa mampu kapasitasnya kira-kira untuk siswa sebanyak 500 sampai 1000-an secara bersamaan bisa nggak? Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Silakan kepada Pak Rahim untuk menjawab pertanyaan dari Pak Mulyana. Baik, terima kasih Pak Mulyana atas pertanyaannya. Terkait server, terkait ujian tadi sudah disampaikan oleh Pak Boy ya Pak, bahwasanya untuk ujian sekolah menyiapkan servernya masing-masing seperti itu. Karena di sana ada lot yang besar, ada ibaratkan resource yang harus berjalan, yang ibarat kata harus sekolah yang menyiapkan. Nah, terkait ujian dari Smart School sendiri, apakah bisa memenuhi kapasitas user 100 atau bahkan sampai 1000 user? Terkait aplikasi CBT itu memang poinnya itu dari sisi servernya apakah mumpuni atau tidak, seperti itu ya Pak. Baik, jadi sedikit cerita ya Pak, sedikit cerita bahwasanya pengalaman kami selama hampir 2 tahun pengembangan ini, kita sudah mencobai beberapa server provider yang ada, baik yang lokal maupun yang di luar negeri. Sampai di bulan Maret, akhirnya kita mengalami kendala, waktu itu digunakan hingga 12.000 user secara bersamaan di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Bekasi, seperti itu Jabodetabek. Kemudian setelah dari situ kita menemukan, oh solusinya seperti ini. Nah, namun kemudian pada di bulan Desember kita menemukan hal yang serupa lagi, tapi kasusnya di sini bukan server yang down, tapi providernya yang down. Gedung cyber waktu itu terbakar seperti itu ya Pak. Nah, hal-hal tersebut, pengalaman-pengalaman tersebut menjadi tolak ukur kami untuk menyiapkan agar kita tidak masuk ke lubang yang sama. Oh, kita sudah pernah mengalami masalah, kita tahu cara menghadapinya. Ada masalah baru lagi, kita menghadapinya. Dan saat ini kebetulan sekolah-sekolah sedang ujian ya Pak. Ada yang ujian sekolah, ada yang ujian penilaian akhir semester, seperti itu untuk yang kelas 12. Saat ini ada, tadi tercatat 89.000 pengguna lagi ujian bersama. Dan Alhamdulillah itu dapat berjalan dengan lancar Pak. Jadi memang kapasitas server yang kita siapkan berdasarkan pengalaman itu sudah ibarat kata tahu rumusnya tuh berapa, jumlah user sekian, oh berarti harganya atau biayanya sekian, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak, terkait pengalaman kami mengalami ujian secara bersama. Terima kasih Pak. Baik, Pak Mulyana, ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup Pak, cukup. Oke, baik. Oke, kepada Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sesi tanya jawab saya tutup. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu silahkan nyalakan kameranya semua, karena kita akan melakukan sesi foto bersama yang nanti akan dilaporkan ke tim Dinas Provinsi Jawa Barat. Silahkan Bapak Ibu diberikan kesempatan. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum, silahkan mengaktifkan kameranya, menyiapkan diri yang manis, yang ganteng, yang cantik ya Bapak Ibu. Oke, akan saya hitung ya Ibu ya. Bapak dan Ibu siap, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, gaya bebas Bapak Ibu. Siap, 1, 2, 3. Oke, Bapak dan Ibu, sekian kegiatan kita pada hari ini. Saya perlu sampaikan bahwa besok kita akan masuk ke materi yang lebih menarik tentang digitalisasi e-exam learning menggunakan platform digital Smart School. Akhir kata, saya Boy dari tim Smart School, ada Pak Rohim sebagai Chief dan Direktur Smart School, perwakilan dari sekolah atas nama Pak Randy mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu esok hari Bapak dan Ibu. Terima kasih dan sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih.
Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Pak Terima kasih Bapak Ibu hanya Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Semuanya Bapak Ibu. Terima kasih atas Alhamdulillah, terima kasih. Koordinasi luar.